A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ya bunda yang baik yang dirahmati Allah. Tanda-tanda sinyal kode apapun lah itu namanya, itu sering Allah kirim ke kita. Allah sering kirim sinyal, tanda, notification kalau bahasa anak zaman now. Kirim apa? Kirim notification. Kalau abang kakak lihat ayat An-Naml tadi di ayat 74, An-Naml ke-27. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Buat abang-abang, kakak-kakak, mahasiswa Universitas Kehidupan yang ikut online, silakan lihat An-Naml 2774. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Mari kita kumpul wakil pengasuh membahas tentang CHS fulan, amal ibadah si fulan. Itu baru yang kita bisa data adalah fisik, nampak depan. Itu pun masih ada salah-salah. Tapi kalau sudah inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, ini cuman mau lagi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kau sembunyikan atau kau nampak-nampakkan, dua-duanya ketahuan. Ada yang ikut Zoom tadi malam enggak? Hah? Apa rasanya ikut Zoom tadi malam? Oh, enggak ada yang ikut ini? Ada yang ikut? Apa rasanya? Hah? Apa rasanya tadi malam? Saya bilang, Allah tahu tak kalau kita tuh tak punya duit, tapi pengen berbuat? Tahu. Ikut ayaman, sakit tak berdarah. Emang dia apa kan tadi malam? Digaruk.
bisa tidur. Masa tidak bisa tidur? Allah tahu tak kalau kita tak punya duit tapi pengen berbuat, pengen berbagi? Tahu. Sekarang jawab, tahu tak Allah tuh kalau kita punya duit, punya tanah, punya mobil, punya harta, tapi pura-pura tak punya? Tahu. Nah, Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Langsung konslet otaknya. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Saya pengen nyampaikan sama abang kakak, yang kita tapok-tapokkan, yang kita sembunyikan, dengan yang kita tunjuk-tunjukkan, dua-duanya Allah tahu. Daripada sembunyi, mendingan nyerahkan diri. Apa? Benar. Terngiang-ngiang di otak, alhamdulillah. Allah yang ngasih ilmu itu, bukan saya. Jadi tahu sekarang, oh ternyata bayar zakat itu begitu rupanya. Kita waktu SD diajarkan rukun Islam ada 3,5. Rukun Islam ada 5. Tapi yang dipraktekkan 3. Syahadat, sholat, puasa. Zakat sama haji tidak masuk hitungan. Ngapa pula gitu Ustaz? Ya kan belum sampai nisab. Rukun haji itu kan bagi yang mampu. Punya ruko 200 juta. Haji kata dia tak mampu. Oh, tak bisa kok gini nih, saya bilang. Kelamaan kena elus jamaah nih. Sini, biar aku bagian ngaplas ya. Habis. Siapa? Oh, sampai 7 gitu tadi malam kan? Ayo yang mau datang, mau diskusi tak? Mungkin orang yang tak pernah ikut materi itu, apa Ustaz kayak gini nih? Tapi yang udah biasa, dah senyum-senyum. Ustaz marah ke? Enggak. Sejuta cara Allah mau merampok harta kita. Maka wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Termasuk abang kakak yang baik, yang saat ini sedang punya uang mungkin belum banyak, 100-200 ribu, 1-2 juta, asal dapat rezeki keluar zakat, asal dapat rezeki bergeser duitnya, geser pelan-pelan. Ih, kata Allah, orang ini nih istiqomah berbuat baik, nanti ku tambah rezekinya lebih banyak. Ya, ayatnya jelas. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard illa fi kitabim mubin. Ada sesuatu yang tersembunyi. Salah satu yang Allah sembunyikan di bumi ini namanya rezeki. Apa yang Allah sembunyikan? Kenapa disembunyikan Yaman? Ya karena memang itu punyanya Allah, haknya Allah. Pak dokter sama Bang Sam buka bisnis sama-sama, jual telepon. Satu gula merahnya di dalam, satu gula merahnya di luar. Nissan. Telepon tradisional, gula merahnya di dalam. Kata Pak dokter, oh itu kuno, punya saya modern. Apa? Modern. Jadi gula merahnya di luar. Cemana tuh? Ya berenang. Teleponnya kecil-kecil, gula merahnya di samping kiri kanannya gitu. Nah ini telepon modern. Kelapanya di dalam. Yang itu telepon, ini kelepong. Bersebelah-sebelahan. Dagang sama-sama di pasar juadah yang sama, di waktu yang sama, produknya sama, jualan sama, tagline-nya sama, suaranya sama, teriak-teriaknya sama, bawa stok sama. Apa yang beda nanti di antara mereka berdua nih? Rezeki. Ada di antara abang kakak sini yang mungkin
pernah salto-salto, jungkir balik, keringat dibanting-banting, tulang diperas-peras. Ada gak kaya? Gila. Kalau kata orang Melayu, apa ada titik-titik kuda? Nah, gitu. Pernah dengar tak istilah itu? Zaman saya kecil. Ada yang pernah kecil dulu? Kakak-kakak ada yang pernah kecil? Bunda ada yang pernah kecil, bunda? Apa ada? Kuda. Nah, gitu. Wa ma min ghaibatin. Ayo. Wa ma min ghaibatin. Wa ma min ghaibatin. Fis samai. Itu mad wajib muttasil. Ghaibatin mad wajib muttasil. Wal ardi illa fi kitabim mubin. Allah sembunyikan rezeki, Allah berikan kepada yang dikehendaki. Disembunyikan dan diberikan. Apa? Disembunyikan dan juga diberikan. Kadang kita berpikir gitu, di manalah rezeki aku ni? Pergi ke sini, pergi ke sana, ujung-ujung tak ada. Bagaimana analogi Siti Hajar? Tahu Siti Hajar yang sa'i kemarin siapa? Ini ada Bunda Ade sama Kak Baltu. Ikut tak sa'i kemarin? Ikut. Sofa Marwah ke atau Zam-Zam Tower? Soalnya habis itu hilang dia, tak pernah lagi saya tengok. Kemana? Oh lagi tablik akbar. Ayo Sofa Marwah. Sofa Marwah. Sofa Marwah. Kan begini kan, kita jalan di Sofa Marwah tuh, ini sofa, ini marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sofa, ini marwah. SF. Di sini abang kakak, ini Ka'bah. Air Zam-Zam itu keluarnya di daerah-daerah sini. Sini Zam-Zam. Allah kasih ilham untuk Siti Hajar berlari dari di sini sofa Marwah. Waktu naik itu kan bacanya innas sofa, ayo. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sofa Marwah, sofa Marwah, Marwah sofa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pup, keluar Zam-Zam. Apakah dapat Zam-Zam di sofa? Tidak. Dapat Zam-Zam di Marwah? Tidak. Keluar Zam-Zamnya di sini. Saat Siti
Hajar sudah hampir putus asa, tak ada duitnya nih, tak ada airnya nih. Cemana gak kabar anak aku? Begitu jalan ke sini tengok, loh, air zam-zamnya justru keluar dari bawah kaki Ismail. Waktu saat airnya keluar, Siti Hajar bilang zam-zam, zam-zam, berkumpullah. Kalau Siti Hajar itu mungkin anak alay, dia akan bikin instastory, aku tuh gak bisa diginiin. Tahu gitu tadi ngapain aku lari-lari ke sofa Marwah. Sofa Marwah itulah dia sebab terjadinya Zam-zam. Maka ayat Qur'annya jelas, wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Udah ada catatannya, nanti siapa dapat berapa tuh udah jelas, tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Kan udah paham itu. Satu-satu lah yang kena ngambil punya orang. Kalau memang bukan rezekinya, tak bisa. Pernah ngerasakan, saya pernah mau makan nih, udah disisa-sisakan yang enak. Begitu ngebayangkan nih, ini makan terakhir nih, kuning telur asin. Kan kita makan penderitaan dulu kan, asinnya dulu dimakan. Tinggal kuningnya kan, ini kan last minute nih. Biar nggak usah pakai nasi gitu kan, biar makan neraka. Begitu dah sisakan, ada yang nyambar tuh, kalau dimakan, kita tak mau. Gimana rasanya? Mantap. Keep the best for last. Sin ain ya artinya sa'yun. Sin ain ya sa'aya, makanya disebut sa'i. Ada masalah apa bang nih? Apa rasanya injak lehernya Ustaz? Wah, sadisnya enggak. Mau viral kah bang nih? Rezekimu tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Semua udah dijamin Allah rezekinya, udah pasti. Masalahnya sekarang kita belum dikasih password di mana barang itu. Maka Allah bilang tadi, wa ma min ghaibatin fis samai wal ard illa fi kitabim mubin. Maksudnya abang kakak tak usah takut. Allah tuh tidak mungkin, dan Allah kan tidak perlu sebenarnya. Allah tuh perlu tuh makan gitu, perlu. Perlu mobil ke Allah tuh? Tidak kan? Nah, ini yang harus dipahami masuk ke dalam. Ya, lihat sa'aya apa? Sa'aya. Ini tadi sa'aya. Kita lihat surat An-Najm. Surah An-Najm surat keberapa? Lama jawabnya. 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sa'aya. Apa kerja manusia? Apa tugasnya? Sa'aya. Pakai istilah Quran. Sa'aya. Apa kalau bahasa kerennya anak-anak zaman now?
berproses. Apa? Dari benci, kesal, dongkol, jadi suami. Ada? Pernah dengar? Nggak ada aku suami macam gitu, aku nggak level. Kemakan omongan seorang, kena jadi suami. Tak ada aku belajar sama orang macam ini. Najis ralala, misal gitu. Tahu najis ralala? Nyaman kena. Ada. Tapi sana jauh. Ayo lanjutkan. Wa anna sa'yahu, ayo. Wa anna sa'yahu. Antum kalau baca-baca gini niatkan hafal ya, supaya nanti kita tuh dicatat Allah tuh sebagai orang yang sedang berusaha menghafalkan Al-Quran. Walaupun satu ayat. Ayo. Wa anna sa'yahu. Kita yang wakil pengasuh hafalkan nomor-nomor ini. Lihat flow-nya. Wa anna sa'yahu. Saufa yura. Apa artinya wa anna sa'yahu saufa yura? Sesungguhnya usahanya itulah yang kelak akan diperlihatkan kepadanya. Tepuk sebelahnya. Berusaha. Usaha itu yang akan diperlihatkan Allah. Nah, supaya mudah memahaminya, ayo ikut. Allah itu lihat proses, bukan hasil. Hasil itu di tangan Allah. Tepuk sebelahnya. Allah melihat proses. Ya Allah Ustaz, tadi itu saya mau curhat sebenarnya. Dan dapat ayat, tak jadi coba. Itulah dia. Apa? Berproseslah. Kalau sudah ada proses, baru bisa ada progres. Saya dulu punya materi zaman masih bila tadi tuh ada judulnya high speed. Masih. Nih, tengok ya. Slide saya tentang high speed dulu. 2013 berarti 2 bulan yang lalu. High speed. Ini slide saya 2013. Insya Allah masih ingat. Nonton Ustadz, udah tahu dah. Sebelum kita nonton saya, Oke, ya. Ya, ini orang kurang kerjaan ya. Lomba antara apa tuh? Kura-kura lawan kelinci. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Ngapa kura-kuranya yang menang? Udah, ini bukan sekedar lomba biasa, ini riset.
Yang tak sampai-sampai itu banyak. Tepuk sebelahnya, banyak gaya. Kenapa tak sampai? Kenapa tak sampai? Dah. Menang ya? Bahasa Qur'annya apa tadi? QS 533940. Apa poin hari ini Ayaman? Poin hari ini, belajarlah untuk berproses. Kita semua adalah peserta lomba. Apa? Tapi banyak peserta lomba yang suka lupa. Lagi lomba, kata wasitnya disuruh lomba. Lagi lari nih, harusnya kan fokus garis finish. Dia sibuk selfie. Hai guys, aku lagi lari ya guys, doain aku ya. Ngelambai-lambai ke tribun. Hai fans aku semua, doain aku ya, aku pasti bisa. Banyak gak? Tujuan utama tuh menang sampai di garis finish. Sama kayak kalimat orang-orang tuh, tujuan tuh menjadi kaya untuk bisa berbagi, bukan pura-pura kaya atau terlihat kaya. Dua hal yang berbeda. To be rich atau to be look like a rich. Goal setting kita kan to be rich. Kenapa harus rich Ayaman? Rich itu diajarkan oleh para nabi. Orang-orang soleh itu berbagi. Lihat, mati anak Adam kata Rasulullah, 3 yang membuat dia bisa melanjutkan. 1, sodakoh jariyah. Sodakoh itu orang miskin atau orang kaya bisa sodakoh? Dan kita udah sepakat, kaya miskin itu bukan nomor rekening. Kaya miskin itu masalah mental. Masih ingat cerita tukang rongsokan yang bawa gerobak, dipanggil ke rumah makan, disuruh ajak makan gratis, dia tak mau. Dia pergi jauh, putar balik lagi. Loh Pak, tadi Bapak saya panggil. Kata Ustaz Adib, kenapa Bapak tidak mau datang? Iya, saya dengar, tapi saya tidak mau datang pakai tangan kosong. Mas Adib buka rumah makan gratis, saya malu kalau datang tangan kosong. Ini saya bawa garam 1 bungkus. Berapa juta harga garam? Cuma 2.000 bos. Orang ini secara kasat mata ditengok pakai kacamata lalat, cuma tukang rongsokan, pemulung, kasta rendah. Nggak ada orang mau foto sama tukang rongsokan. Tapi secara mental dia kaya raya. Ada orang bajunya bagus, outfitnya bagus, tinggal di ini, ambil duit miliar-miliar. Koruptor tuh terlalu bagus, pencuri, gitu loh, perampok, maling, numpuk duit sekian miliar. Miskin ke mereka tuh? Enggak. Bakso 1, bakso 2, bakso 3, bakso pakai cabai. Ngomong apa sih ayam manis? Ayam penyet enak, ayam geprek enak. Lah dia makan aspal, gimana ceritanya?
Kalau kita hidup sederhana, punya mental kaya, kita mentraktir makan dengan niat berbagi, apakah itu dibilang banyak gaya? Tidak. Itu banyak pahala namanya. Yang banyak gaya itu belukar ketemu belukar, betul lah? Ketemu bertepuk bertampar, ngomong miliar-miliar, kawan datang, ada gak rokok kau sebatang? Kalau tembus nih boy, kau tengok pada kalau tembus nih boy, apa dia tembus? Kau ini jual tanah ke, mohon maaf, jual pembalut. Kalau tembus nih boy, asal ngomong tinggi, kita dengarnya mual, hidung mual. Apa yang mual? Hidung. Betul lah bang? Gitu kan ngomongnya bang? Dan saya ngeriset, rupanya kopi pancong yang setengah tuh cuma ada di sini emang. Saking dia banyaknya bersedekah tuh. Kopi 4.000 segelas. Berapa? Tak berduit. Kopi pancong jadi 2.000. Oh, kalau nonton nuju Pak Belalang, kata dia, kau buatkan kopi untuk Bapak Belalang. Mana ada kopi Pak? Kau ambil lah arang-arang di belakang tuh, kerok-keroknya arang di belakang tuh. Yang penting hitam belalang. Pernah nonton film Piramli nggak? Kalau yang pernah nonton tua, sikit lagi Sakaratul Maut, kena petir ya bebar kawan, ya kan? Yang saya pernah bilang tuh PUDY, apa PUDY? Pakai uangmu dulu ya. Kopi second, asal hitam macam kopi jadilah. Itu sindiran sosial, happening, terjadi. Cari di YouTube tuh, nuju Pak Belalang, Piramli. Piramli itu putih Ramli, orang Aceh asli, cuma jadi warga negara. Tahu pula usah cerita Pak Belalang. Oh hafal saya, hatam semua. Apa? Pendekar Doremi, pendekar Bujang Lapok. Tanya semua saya di Piramli. Insya Allah. Sampai mantra-mantranya hafal saya. Kayak bahasa Jawa kan? Nyat ningsen mata kaci semar ngising. Coba tengok. Semar ngising. Nutup anak ini gimana? Apa? Pokoknya habis itu sampun ngising semar tilep tutup buat kan. Habis ngising tidur. Kita yang muda-muda tak tahu cerita Piramli. Saya tanya Tokbot, gimana Tokbot? Zaman ini siapa yang paling nyaman? Oh, nyaman zaman dulu. Presiden yang paling aku suka kata Tokbot nih, presiden aku suka Soeharto. Suka aku Soeharto tuh. Maaf lah Tokbot, iya gigi aku masih lengkap kok tadi. Zaman Soeharto gigi aku masih lengkap betulnya. Maksudnya, ini sama kayak Dracula nih. Nanti ya habis asar baru saya jelaskan ya.
Ada tokbot tukang yang biasa di sini tuh. Ini saya tanya, tokbot, ini bukan obrolan jauh, bukan obrolan politik, bukan. Ya kan, tokbot. Siapa yang paling enak presiden tokbot? Oh, kalau aku sih Soeharto, gitu. Tak ada lawan. Paling enak zaman Soeharto tuh. Ngapain tokbot? Oh, gigi aku masih lengkap kata dia. Jadi aku bisa makan kacang, bisa makan ini. Ada yang tak paham tuh maksudnya. Dia tak perlu daun bidara dia perlu tuh. Istri aku masih cantik kata dia. Istri aku masih cantik. Apa arti mantranya Ustaz? Itulah dibahasnya. Jadi yang bikin orang tuh akhirnya tidak bisa merasakan nikmat rezeki dan lain-lain dari Allah tuh karena kebanyakan gaya. Lihat Allah mengajarkan kita berproses. Allah menciptakan langit dan bumi seisinya fi sittati ayyam, dalam 6 waktu 6 masa. Menunjukkan apa? Proses. Kasihan Ustadz yang gak paham, berat sekali masalahnya. Ada yang mulai nyambung, baru nyambung. Betul Ustadz, enak zaman Soeharto karena saat itu saya gak punya utang. Ya kan belum sunat. Jadi saya cerita itu, ingat itu. Oh, bagaimana Allah mengajarkan kita tuh berproses. Bagaimana Sofa Marwah menjadi pelajaran mahal. Makanya coba yang udah pernah umroh, tawaf itu kan bisa konsentrasi kan. Sa'i itu gimana? Macam-macam ujian itu. Berbelok lah, duduk lah sebentar, hilang dari rombongan lah, gelisah, bimbang, mana nih. Bosan ada gak? Berapa ni? 7 ke 3? 3, 7, jauh gak 7? Berkelahi sama dia. Yang namanya proses itu tidak enak. Ada yang sudah pernah umroh? Yuk saya tanya, jawab jujur. Antara tawaf dengan sa'i, mana yang tanda kutip membosankan? Capek tak? Hijau, harus lari kecil, lari. Udah selesai Pak? Oh ya udah, lupa. Abang kakak lihat dalam proses tidak enak. Apa? Dalam proses. Karena di situ ada gangguan, ada ujian keikhlasan, ada ujian kesungguhan, ada penasehat spiritual yang tak dibayar. Tiba-tiba datang, aku sih ngasih tahu kau ya, jangan kau ikut benar Ustaz kau tuh. Ustaz kau tuh enggak harus gitu benar. Kita nih Islam yang ya gitulah. Dia nak bilang Islam prasmanan tak bisa, tak keluar dari mulutnya. Tahu Islam prasmanan? Ambil yang enak, tinggalkan yang tak enak. Dia pilih-pilih. Macam orang prasmanan tuh, ya kan? Oh ini apa? Sayur kesukaan ambil. Jadi Quran tuh pun dipilih. Ini bagus ambil, ini tak bagus ambil, tak bagus buang.
saat itulah ujian keikhlasan kita diuji. Maka tadi di ayat ini saya sebenarnya mau ngasih tahu ayat ini sebenarnya. Masih di surat An-Naml, cuma ini jadi ayat pengingat kita semuanya. Ayat pengingat kita semua, mudah-mudahan jadi penyemangat. Di ayat 89. Ayat ini sebenarnya sudah banyak yang mirip-mirip. Yang persis-persis itu banyak. Antum buka 27 89. Lihat bagaimana Allah memberi berita bahagia kepada kita dengan kalimat yang mungkin ya bagi sebagian orang itu biasa aja. Man jaa bil hasanati. Jaa fi'il madhi, menunjukkan sesuatu yang sudah. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Ayo, kalau antum pedagang mau untung mau rugi, Allah bilang apa di sini? Man jaa bil hasanati. Ayo, Dam, jelaskan Dam, apa angle-nya? Kenapa saya bilang tadi ini istimewa? Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Oke, tajamkan. Ayo, siapa yang bisa bantu? Ayo, Adia. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Oke. Kalau mau lebih, kasih lebih. Apa? Kalau mau lebih, mau mendapatkan lebih, kasih lebih. Oke, bagus. Yuk, sederhanakan, tajamkan. Ayo, gimana caranya? Ya Allah, budak-budak nih. Geramnya aku. Setiap kebaikan pasti ada balasan. Pasti dibalas. Ya habisi otak kita ya, astagfirullahaladzim. Waktu merasa ketika melakukan kejelekan ini kebaikan nih. Kalau kejelekan mau balapannya, kalau dia berbuat kejelekan, balasan kejelekan juga Ustaz. Oke, ayo. Sederhanakan, saya mintanya cuma sederhanakan, ayo. Jadi yang pertama untuk berbuat baik. Jadi yang pertama untuk berbuat baik. Oke, itu udah kuadrat berapa dah tuh? Ayo. Ayat ini satu ayat. Ayo, Bunda. Kalau menerima kasihnya banyak. Kalau kita menerima dapat kita kasihnya banyak. Kasih. Terima kasih. Menerima sesuatu dapat. Kalimat ini ya, man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Allah Maha Baik, satu Allah balas dua. Apa? Allah Maha Baik, kalau kita itu kasih satu Allah pasti balas dua. Masya Allah. Adiknya siapa? Karena adik-beradik jadi tak jadi kecil. Tidak boleh berharap sama manusia. Siapa yang berbuat dia yang mendapat. Allah tuh maha baik. Coba diulang. Ngasih satu diganti lebih. Ngapa jauh-jauh tuh bahasnya? Itu nunjukkan otak antum ribet. Apa? Coba diulang. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ribetnya otak aku. Saya mau bilang bengak-bengak tela sampai hati saja. Saya bilang sederhanakan. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Allah tuh maha baik. Kita ngasih satu, Allah ganti banyak, bukan cuma dua, betuah. Iya udah bagus dah. Adik siapa adik siapa? Wawan nonton nih, Nyawa. Coba diulang. Astagfirullahaladzim. Otak saya ribet. Apa isinya? Saya bilang simplify, sederhanakan.
Nggak pakai koidah nih, nggak pakai rumus-rumus. Dorong. Sakit sih tak malu ya. Itu namanya ngantar ajar. Saya lagi naik, dia bikin kelakuan. Kau ketua masjid ke kaki kau lah. Jelas-jelas suruh saya itu Ayo pegang kepala lagi. Astagfirullahaladzim. Ribet. Quran ini Allah mudahkan. Walaqad yassarna. Sudah aku mudahkan. Kenapa kita bikin ribet Quran ini? Saat marah kan? Enggak. Lapar. Gara-gara apa tuh dorong tadi tuh? Ayo ulang. Manja bil hasanati falahu khairum minha. Apa terjemahannya? Cara memahaminya? Sesederhana itu memahami Quran. Tepuk sebelahnya, dasar ribet, terlalu pintar. Masa si Ustaz gitu jawabannya? Memang begitu. Makanya Islam tuh mudah disebarkan. Mohon maaf sampai di level Buddha, hamba sahaya itu nerima Islam tuh, make sense. Dulu waktu saya ada saya lupa nama Sahabiah ini perempuan. Dia bilang Islam ini agama yang benar. Dia seorang Buddha. Saya lupa namanya, Sahabiah di film Umar tuh. Terus ditanya, apa alasan kau memilih Islam? Islam ini agama yang benar, kata dia. Kenapa? Dulu waktu sebelum di masa jahiliyah kita tertindas, kita tidak punya hak, perempuan tuh terhina, hanya jadi pemuas nafsu. Di dalam Islam perempuan dimuliakan, perempuan ditempatkan di posisinya, tapi tetap dikasih aturan mana yang benar, mana yang salah. Agama ini membuat kita jadi lebih mulia. Agama ini datang yang dibawa Muhammad ini membuat kita lebih merdeka. Kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Ini agama yang benar. Bayangkan seorang Buddha hamba saya bisa berpikir ini udah merdeka semua, macam budak-budak. Coba diulang. Apa sebelahnya? Macam budak-budak. Kita tunggu saudara-saudara. Orang tanya sama saya, Ayaman, ngamu pula Islam itu sempurna memuliakan perempuan? Pernah dengar di Inggris ada seorang pemimpin namanya Ratu? Ratu siapa? Sudah meninggal ya. Ratu Elizabeth itu pimpinan tertinggi, oke? Pakai logika yang sederhana aja. Rakyat-rakyat Inggris itu bisa enggak sembarangan salaman sama Ratu Elizabeth? Ada protokolernya? Bisa dari pinggir jalan tiba-tiba naik langsung salaman? Kenapa? Karena Ratu tuh posisinya tinggi, jadi tidak boleh orang sembarangan salaman. Hari ini Islam mengajarkan perempuan jangan nak gatal. Kan Ustadz panjang, banyak masalah. Ustadz udah darurat dah tuh. Udah buka 5 atau buka 3 dah tuh.
Kalau beayun-ayun, Ustaz, itu gatal. Bu, mohon maaf Bu, kakak-kakak geser dikit ya, jangan terlalu dekat. Alah, bila lagi. Yang moto yang ketakutan, yang kena foto bebar. Sampai mana tadi? Sampai ratu. Kakak-kakak pernah beli jilbab di pasar, pernah beli baju, dipakai, dicoba, tes LK, MK, ala kebesaran, anak M setengah. Saking pintar tuh. Dah, udah ini ya Kak, L ya, pas nih kayaknya ukuran ini ya. Ini ya ukurannya. Terus apa yo sebagai pembeli? Ada yang baru gak Kak? Yang masih dalam bungkus ada ke? Oh, ada. Diambilkan. Yang dicoba-coba mau dipakai? Mau dibeli? Tak mau. Kecuali ada sisa sebiji. Kalau masih ada yang baru, kita pasti pilih yang baru. Begitu orang tuh. Ini jadi perempuan kena pakai sama si fulan, kena pakai sama ini, kena pakai sama itu. Dah, tinggal second dah. Segitu mahalnya Allah menjaga perempuan, tapi perempuannya sendiri yang buka obral. You can see, you can touch, you can do anything. Apa nama bajunya? You can see, you can touch. Balik lagi ke An-Naml 2789. Allah Maha Baik. Satu yang kita kasih Allah ganti banyak. Siapa yang sudah ngalamin? Ada yang sudah ngalamin? Makin percaya atau makin takut? Rugi gak antum bayar zakat? Rugi antum bayar infak? Rugi antum bersedekah? Rugi antum baca Quran? Jawab jujur ya, jawab jujur. Yang kita kasih ke Allah dengan yang Allah kasih ke kita, mana yang lebih banyak? Ayo jawab jujur. Pengorbanan kita untuk Allah, waktu kita untuk Allah, dengan yang Allah kasih ke kita, mana lebih banyak? Ini ayatnya, man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Kau mungkin ngasihnya terpaksa. Allahumma paksain apa? Ayo bunda pergi umrah bunda. Nanti kucing saya gimana Ustaz? Nanti bebek saya gimana Ustaz? Misalnya saya ngayal, orangnya tak ada, mana ada. Saya lagi ngayal. Udah bunda, bismillah berangkat. Bismillah, ya berangkat. Allah Maha Kaya, Allah Maha memudahkan. Saya doakan bunda dimudahkan rezekinya, diberkahi Allah, dikasih rezeki yang banyak, berkah berlimpah. Bukan cuma pergi seorang, pergi sama orang-orang tercinta. Amin. Tahu-tahu berangkat sampai di Baitullah, ngerasakan sholat di Masjid Nabawi, ngerasakan sholat di Masjidil Haram, masuk ke Raudhah, berlinang air mata, nengok kubah hijau, nangis, ziarah ke makam Rasulullah, nangis lagi, ninggalkan kota Madinah, nangis lagi, berkali-kali nangis. Saya tanya, berapa harganya nangis nengok makamnya Rasulullah? Berapa rasanya harganya bisa sujud di Masjid Nabawi? Tak ternilai dengan uang berapapun. Masih berani bilang umroh itu mahal? Yang bilang umroh itu mahal pasti belum pernah umroh. Apa? Yang bilang umroh itu mahal, antum tahu rasanya ketika misalnya kita ya, yang mungkin ya sering sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Terus tiba-tiba depan mata antum nih ada kubah hijau gitu, yang di bawahnya itu ada makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Antum lihat pakai mata kepala, suruh enggak pakai TV, enggak pakai apa, duduk ya gitu. Nikmat itu masya Allah, tabarakallah. Banyak Allah kasih ke kita, banyak yang baru balik dari itu. Macam-macam statement. Kota yang paling damai di muka bumi, kota yang paling menyenangkan, Madinah Al-Munawwarah. Ini saya benar asli. Nah, yang belum nih saya doakan segera sampai. Amin. Untuk berdoa. Makanya kan kita kalau ketemu bilang apa? Sampai jumpa di Baitullah. Wallah Maha Kaya. Lihat manja abil hasanati, supaya Allah ganti harus mau berbagi, memberi dulu, keluarkan, nggak usah takut antum. Nggak mungkin Allah tak ganti tuh. Alay, gimana sih? Bisa dipahami nggak maksud saya materi hari ini? Antum yakin nggak kalau Allah mengganti itu pasti lebih baik, pasti lebih banyak? Nah, keluarkan. Allah tak perlu zakat kita, akulah. 2,5% kita tuh. Berapa? 2,5% kan? Kalau ada duit 10 juta, 2,5%-nya? Hah? Cuma 250, 10 juta. Berdebat sana, berdebat sini. Ya Allah, pergi ke mall beli baju 300.000, santai ya. Keluarkan zakat 2,5%, ributnya luar biasa. Kalau udah pelit tuh pelit ya lah. Kalau udah masin tuh masinnya. Ingat ya, hafalkan ayatnya. Man jaa'a bil hasanati, ayo. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Falahu khairun minha. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Aku harus memberi dulu kepada Allah, kasih yang terbaik, totalitas Allah pasti ganti dengan yang lebih baik, bahkan lebih berkali-kali lipat diganti Allah. Ini teman-teman tidak bisa hanya sekedar dibaca, didiskusikan, dicatat, tak bisa. Gimana caranya supaya bisa ada rasa? Langsung. Dah, bismillah ya. Buat abang kakak yang sedang berbuat baik, sedang istiqomah melakukan kebaikan, sedang berdagang, sedang bisnis, sedang usaha, sedang meninggalkan riba, sedang lunasi hutang, sedang berusaha untuk jadi orang baik, belajar istiqomah, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, terus, jalan lurus, jalan terus. Apa? Nggak usah pusing apa kata orang. Apa? Dia ngomong tak pakai pikir, jangan kau pikirkan. Jangan kau pikirkan omongan orang yang kalau dia ngomong tak pakai pikir. Nah, jalan terus. Cari kawan-kawan yang satu visi, cari kawan-kawan yang sama mau berbuat, yang mau sama-sama berbenah, sama-sama bertobat, sama-sama perbaiki diri. Cari, temu, gandeng dia, kata Imam Syafi'i. Kalau kau ketemu orang-orang begitu, gandeng tangannya, genggam erat. Kita ini sama-sama sedang cari bekal mati. Cari bekal mati, golek sangu mati. Kita sama-sama cari muka di hadapan Allah. Tak usah cari muka di hadapan manusia. Muka udah ada. Jangan cari nama udah ada. Apa yang kita cari? Cari bekal mati. Bunda ngapain pakai jilbab panjang-panjang? Cari bekal mati. Bunda ngapain subuh-subuh datang ke Masjid Munzalah? Kenapa kan kita tuh sama ustaz yang apa tuh? Kata dia. Tak mau dia nyebut nama, saya pun tak mau dia nyebut. Ustaz, aku tuh kata dia. Tak ustaz, tak bukan kata dia. Akulah tiap subuh datang. Saya ini cari bekal mati, nambah ilmu. Dah tua begini, ini apalah anak saya cari lagi. Makan sepiring, ya kan? Tidur pun gitu-gitu aja, lauk pun gitu-gitu aja, makan pun gitu-gitu aja. Saya pengen selamat di dunia, selamat di akhirat. Saya pengen
hidup saya tak sia-sia. Saya mau cari bekal mati. Ngapa berdagang? Untuk cari bekal mati. Ngapa ngajar anak di TPA? Cari bekal mati. Ngapa jadi istri yang baik? Cari bekal mati. Ngapa jadi suami yang baik? Cari rezeki yang halal. Cari bekal mati. Sip tak? Oke ya? Tak usah goyang ya. Kadang-kadang oleh gak kapal nih, kena omongkan orang, kena itu kan, kak tijilah gitu. Apa? Kadang yang benci-benci itu jadi cinta, yang benci-benci jadi cinta. Jadi tak usah lebih-lebih, biasa saja, jalan terus, jalan lurus, jalan terus. Coba ulang. Dah. CBM, cari bekal mati. Mudah-mudahan ini jadi semangat kita hari ini ya. Ingat-ingat tadi saya bilang manja'a bil hasanati, dengan satu kebaikan Allah ganti lebih banyak, lebih baik, lebih berkah, lebih bagus, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah sampai jannah. Tepuk sebelahnya. Semoga Allah izinkan kita bisa istiqomah sampai jannah. Cari bekal mati. Amin. Salaman. Semangat ya, cari bekal mati ya. Dah? Oke. Sip. Dah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Barakallahu fikum, berkah selalu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya Bunda mama saya Wawa, ibu di Lampung, anak-anak saya 4. Doakan semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan kami keluarga besar, adik-beradik, dan juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Insya Allah kami juga mendoakan abang kakak semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan semoga kita semuanya bisa, tadi saya bilang, cari bekal mati, istiqomah sampai jannah. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita wafat meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain di kota Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.